Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau topik-topik yang sudah dibahas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Rio Rinaldi, SPD, MPD. Materi yang pertama, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia pada saat itu masih mengalami berbagai macam pengaruh dari bahasa asing atau bahasa di luar bahasa Nusantara. Bahasa Indonesia pada saat itu masih diguncang oleh kehadiran para penjajah Belanda, dan sebagian bangsa Indonesia pada saat itu menggunakan bahasa asing dan sebagian lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kuno. Dan seiring perkembangan zaman, kemudian beralih kekuasaan pada Jepang. Dan pada saat itu juga berubah dan bertambah lagi sikap berbahasa orang-orang Indonesia yang awalnya mereka itu ada yang cenderung menggunakan bahasa Belanda dan ada yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia kuno. Ada 3 fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan, sebagai identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 2, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkuman huruf sebagai unsurnya. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, kemudian tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, dan harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, kemudian tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, yang kedua simbol kebanggaan nasional, yang ketiga simbol identitas bangsa, yang keempat pemersatu atau antar kelompok etnis, yang kelima alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Kemudian penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang disusun sesuai kaidah yang berlaku. Unsur-unsur penting di dalamnya harus ada seperti subjek, predikat, serta pemilihan diksi yang tepat. Terdapat beberapa ciri kalimat efektif yang membedakannya dari kalimat-kalimat tidak efektif berikut. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, memakai diksi yang tepat. Penggunaan diksi atau pilihan kata yang akan terbilang tepat. Yang dimaksud tepat ialah sesuai tema atau topik yang dibahas dalam tulisan itu. Pemilihan diksi yang tepat bisa membuat kalimat yang ditulis menjadi tidak berbelit-belit. Yang kedua, memiliki unsur subjek dan predikat. Sebuah kalimat pastinya memiliki unsur subjek serta predikat. Unsur lengkap sebuah kalimat sendiri mencakup subjek, predikat, objek, serta keterangan. Satu kesatuan yang lengkap ini akan bisa membuat kalimat yang ditulis lebih dipahami pembaca. Yang ketiga, taat aturan EYD yang berlaku. Dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia, terdapat aturan EYD dan bagaimana sebuah kata berubah apabila diberi imbuhan, akhiran, ataupun sisipan. Kalimat yang mematuhi aturan ini akan bisa dibilang efektif. Kemudian yang keempat, menekankan pada ide pokok.
ide pokok yang tercantum di dalam kalimat akan membuatnya lebih mudah dipahami pembaca. Fokus pada ide pokok juga membantu kita agar tidak membahas hal-hal lain yang tidak perlu. Yang kelima, mengacu pada penghematan penggunaan kata. Sebuah kalimat akan dapat dikatakan efektif apabila tidak ada pengulangan kata secara berlebihan, terutama kata yang tidak terlalu penting. Yang keenam, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Kesejajaran bahasa ialah cara penempatan ide yang sama di dalam sebuah tulisan yang dibuat supaya tidak melenceng dari topik atau tema yang dibahas. Yang ketujuh, menggunakan variasi struktur kalimat. Supaya tulisan tidak memiliki kesan monoton, variasikan struktur kalimat yang dipakai. Bisa dengan frase keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan verbum, ataupun partikel penghubung. Kemudian, paragraf yang efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Pembaca dapat dengan mudah menangkap maksud yang ingin disampaikan penulis. Kemudian, ciri-ciri paragraf efektif. Suatu paragraf akan menjadi paragraf efektif berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan fokus merupakan salah satu ciri penting dalam suatu paragraf efektif. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok saja. Dengan kata lain, semua kalimat dalam paragraf tersebut membahas suatu gagasan saja. Kemudian yang kedua, hubungan antar kalimat yang menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik, maka kalimat yang terkandung di dalamnya juga harus efektif. Antar kalimat harus saling berhubungan secara logis. Kemudian, pengembangan yang cukup memadai dalam mengembangkan gagasan utama. Dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis. Pembaca akan dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai ide yang disampaikan. Pembaca tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai topik yang dibahas penulis, mampu mengarahkan pembaca ke arah pembicaraan topik utama. Kesatuan fokus merupakan salah satu ciri yang penting dalam suatu paragraf efektif. Suatu paragraf dianggap memiliki kesatuan fokus apabila hanya membahas satu ide pokok bacaan saja. Kemudian, hubungan antar kalimat menunjukkan koherensi yang saling berkaitan. Ciri koherensi merupakan ciri penting dalam paragraf efektif. Agar suatu paragraf memiliki koherensi yang baik, maka kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya juga harus efektif. Antar kalimat harus saling berhubungan secara logis. Kemudian, pengembangan yang cukup memadai dalam mengembangkan gagasan utama. Dengan demikian, ide pokok utama tersampaikan dengan baik oleh penulis. Pembaca akan dengan mudah mendapatkan gambaran mengenai ide yang disampaikan, dan pembaca tidak perlu lagi bertanya-tanya mengenai topik yang dibahas penulis. Kemudian, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain adalah yang pertama, pola pengembangan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan diperjelas dengan hal-hal yang bersifat khusus. Pada paragraf deduktif, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, pola pengembangan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan mulai dengan hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Dalam hal ini, kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit penekanan dan variasi. Kemudian yang keempat, pola pengembangan paragraf naratif. Paragraf naratif adalah
paragraf yang kalimat utamanya tersebar di seluruh bagian paragraf. Yang kelima, pola pengembangan paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah bagian paragraf atau di antara awal dan akhir paragraf. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.